Malam ini ada tamu impor dari California. Ya datang-datang dia tadi langsung uring-uringan karena memang beberapa hari terakhir ini Bandung tuh kalau nggak dingin hujan. Atau mungkin hujan karena jadi dingin karena hujan. Tapi setiap kali Bandung kekayaan kieu selalu nostalgia jeung urang mah. Jadi nostalgia gitu. Nostalgia zaman SD atau zaman gitu. Masih Zaman Bandung sejuk kembali lagi gitu. Oh. Terus jadi fresh ide-ide teh gitu. Asli orang hot. Pada satu kesempatan orang akan bikin sebuah tesis. Skripsi dulu aja, tesis. Tiba-tiba tesis. Bandung dingin mah musim kawin, Bro. Oh iya. Bandung dingin musim produksian kawin. meningkat. Karya anjing. Iya, kan musim kawin dengan ide. Mengawinkan ide dan konsep dan prakna. Ya. Gitu. Tapi nah sih, cenah kan mun di Bandung karena cuaca ngeunaheun. Iya kan orang kan sebagai nya Bob Maldi gitu suka bikin karya berupa nanti tuh lagu atau naon gitu. Memang nyen karya teh kudu dalam keadaan kieu teh maksudnya teh enggak juga. Suasana gitu. Kan cenah kan Bandung mah banyak keluar musisi atau seniman karena cuacana ngeunaheun cenah. Ngaruh tuh? Untuk oge sih sebenarnya nggak juga. Itu mah tergantung mungkin orang Jakarta kalau berkarya ke Bandung menemukan sesuatu yang barunya. Iya karena dingin berarti. Dia ke-trigger jika kayak kita kalau misalnya main ke Jogja, kita pengen foto di Malioboro misalnya. Ya, bagi orang lain mah. Bagi orang Jogjana trek naon gitu. Iya. Atau mungkin kenapa banyak musisi di Bandung lahir karena lapangan pekerjaannya sedikit kalau mau kerja formal. Itu berlaku sih. Iya enggak maksudnya jadinya atau dia bekerja terlalu keras supaya terus harus ada yang bisa mengimbanginya adalah seni gitu. Berekspresi gitu ya. Ame teh stres. Iya, kadang kan jadi ajang untuk nyampah gitu kan. Jadi Berkarya, supaya nggak gila aja. Meureun gitu. Mau gitu. Berkarya mah bagi orang mah ya kadang orang kergalau berkarya, kadang butuh duit ikut lomba. Masa sih mana galau? Galau, Bro. Masa? Sehari-hari. Sehari-hari galau. Tekanan mental. Oh nya. Mental asli. Masa sih? Jam 7 macet. Kalau kalian tahu nya di Dago, yes. di Gang Pertigaan itu kan pasar, pagi-pagi itu udah pasar. Iya terminal. Eta kan Dago eta terminal. Pasar. Terus yang bikin jengkel kan ada pangkalan ojek. Tapi pangkalan ojeknya teh diisi sama yang dagang. Terus si tukang ojeknya jadi pindah ke depannya, jadi cuma harusnya 2 jalur jadi 1 jalur. Teknis lalu lintas. Sedangkan di dalamnya ada pasar kan untuk tempat-tempat para pedagang lah. Terminal teh kosong jadi di dalam teh jadi makin kepinggir. Berlomba keluar yang terlihat gitu. Padahal kan rezeki mah udah ada yang ngatur ya, percaya weh gitu. Mereka mungkin nggak percaya kali pren. Ya mungkin. Jadi iya meureun sukses bagi si rajin meureun gitu. Ya makanya saking rajinnya dia ke depan. Posisi menentukan. Posisi menentukan. Prestasi kan. Eta kekeliruan di pendidikan kita. Makanya anak-anak kalau misalnya masuk ke sekolah negeri kalau nanti punya anak jangan disampulin bukunya. Jangan. Nanti kan itu ada tulisannya kan itu sukses bagi si rajin. Sukses bagi si rajin. Padahal nu teu rajin ge sukses we kalau turunanna. Padahal rajin ge rajin juga subjektif. Rajin konsep. Rajin itu konsep. Itu ya, orang ayo bahasa menarik. Bahasanya menarik ya. Tadi kan galau, nah segala rupa kieu. Iya kan naon Bob sebagai 2 entitas berbeda ya. Iya. Guru terus sekarang menjadi musisi gitunya. Terus juga menjadi musisi. Terus dulu. juga seorang musisi gitu maksudnya. Tah, kan menumpahkan keluh kesahnya teh pada karyanya. Sebenarnya iya pertanyaan orang pribadi we nya. Sebenarnya lamun misalkan lalakinya orang teh menang tuh sih cengeng mengungkapkan sesuatu gitu, resah. Oh, maksudnya dalam pandangan maneh kalau laki-laki cengeng teh boleh nggak sih gitu?
Ya cengengnya gimana? Tergantung sih. Atau kan kadang-kadang, wah ini kudu kuat itu laki mah gitu. Wah enggak juga itu mas stereotyping. Laki-laki harus kuat mah enggak. Laki-laki juga kadang ada masa-masa rapuh. Masa-masa ripuh. Masa-masa rapuh dan ripuh nggak apa-apa. Selama dia tahu gimana harus mengungkapkannya. Kalau mau diungkapin ke siapa jelas gitu. Jangan sampai dia galau ngungkapin ke semua orang yang lagi lewat di jalan. Oh, sedih aing teu kuat iku mah hirup nanti. Dijual. Nanti kalau kayak gitu nanti diciduk di insos biasanya kalau udah disangka ode gija. Iya. Kan sekarang lagi banyak ya kayak lingkungan-lingkungan yang membentuk untuk laki-laki tidak bercerita tapi berkarya. Iya, ini kan mulai dari postingan-postingan kayak gini. Nah, Nggak sadar dejavu sih ini posisi gini. Nanya. Iya, asa pernah ngobrol ini sama dia, tapi satu laginya bukan mana? Dah, bro. Siapa ya? Kita hanya selentingan mimpi. Nah, iya itu kayak selipan. Selentingan mimpi. Jadi kayak otomatis puitis gitu lah mendekat mana, Bob. Posisi Pak Egi kayaknya. Benar, posisi Pak Egi. Sama lagi anjing. Postur. Aya kan marwah nanti. Gitu. Maksudnya sekarang itu kan lagi rame. Iya. Lagi rame isu itu apakah menjadi bahasa Indonesia teh being vulnerable teh rapuh fragile. Nah, jadi fragile. Kadang-kadang kan gitu, laki-laki teh harus bukan laki-laki lah. Manusia menjadi rapuh teh salah tuh nya. Maksudnya apa kita harus selalu menjadi kuat gitu anjing gitu. Menghadapi setiap Coba dijawab sama Maldi. Pas tempo di orang nyian lagu, nyian lagu teh cengeng-cengeng teuing gitu. Oh, ada gitunya. Jadi orang termasuk tidak suka lagu yang picisan. Tapi cengeng mah nggak apa-apa. Kalau picisan teh kayak gimana? Picisan teh misalnya kayak terlalu kan ayam rasa bahasa gening Bob. Ya misalnya orang daripada kayak gini, orang suka nganalogi gini. Kenapa orang suka lagunya Iwan Fals yang Aku Bukan Pilihan? Kan ini lagu sedih yang punya harga diri. Ngelahan ting gitu. Tapi lagunya sedih kan? Iya kan? Aku bukan pilihan. Iya, tapi masa sih? Iya, aku bukan pilihan tapi pilih aku dong. Iya gitu. Tapi dia masih ada ngelawannya tuh. Masih sebagai laki-laki teh karena penyanyinya kebetulan Iwan Fals ya. Terus di lirik lagi manly-nya adalah maskulin sekali liriknya kan. Karena aku lelaki tak mungkin menerimamu bila kan aku lelaki kan gitunya ada gitunya jadi maskulin sekali. Jadi pas ketika orang dengerin ini, ini lagu sedih yang masih punya harga diri. Iya kan, orang ya, ini mau orang gitu ya. Jadi daripada misalnya mendengarkan karya-karya sejenis gitu ngomongin tentang patah hati misalnya atau ditinggal kawin, iya mah masih ngelawan nih, masih nonjok ya mah gitu. Jadi orang suka lagu itu. Jadi nggak picisan. Tapi biasanya Bob gue dalam karya apakah selalu gamblang menceritakan tentang berusaha untuk tidak menggunakan ungkapan yang sama aja dengan orang lain gitu. Karena kan berapa ratus juta atau miliaran triliunan orang yang patah hati dan bikin lagu tentang patah hati. Setiap hari katanya. Setiap hari dengan lirik yang kau hancurkan hatiku, patah hatiku. Itu kan Tuhan tolong. Bosen kan? Jadi ya coba untuk fresh aja, ganti ungkapan yang lain. Karena perasaan fuck you misalnya pasti sama. Jadi diganti ku fuck you. Bisa. Bisa. Aku swipe kanan, swipe kiri. Iya kan hianat. Nah, kata-kata industrial kayak gitu harus mungkin ya, karena ya itu mah masalah ungkapan. Orang kan kalau dengerin yang sering jadi bosan lah. Jadi bosan. Terus yang jadi pertanyaan apakah orang itu kurang referensi atau gimana atau memang cuma segitu-gitu aja kemampuannya. Jadi kan pertaruhannya gitu kalau berkarya mah itu diri kita yang lain, itu karya kita, itu pemikiran kita. Jadi sebisa mungkin untuk total dalam menulisnya gitu. Orang kenapa suka sama karya-karyanya Bob karena dia serius menulisnya. Menulis lirikalnya. Karena orang suka bilang kadang-kadang musik yang bagus, orang ngedengerin musiknya bagus, liriknya enggak nih gitu. Lanjut. Kalau liriknya enggak suka kurang di skip mam. Ada yang gitu. Karena kan dalam standar kuping orang ada 3.
kalau orang nggak bisa dapat, kok orang bisa dapat musik bagus tuh karena satu ritmenya bagus, drum gitunya misalnya, atau liriknya bagus, atau keduanya lah gitu. Nah, kalau misalnya maksudnya kalau misalnya lagunya liriknya nggak bagus-bagus banget, tapi drumnya bagus ya orang nikmatin drumnya aja deh gitu. Ada pertimbangan lah ya, ada pertimbangan. Misalnya beatnya aja. Terus ada juga yang misalnya beatnya nggak bagus tapi liriknya bagus, kan lagu-lagu folk mah biasanya beatnya nggak yang gimana-gimana kan gitu. Kadang-kadang nggak beatnya lost gitu. Atau kadang-kadang nggak on tempo atau kumaha gitu. Oh ya udah tapi liriknya bagus. Ada yang dua-duanya nggak bagus aja. Ada yang kayak gitu juga tuh. Ada. Tapi ternyata lagu ini hits nih gitu. Di luar gitu. Dimakan tuh. Kemakan orang lain tapi orang nggak kena ternyata gitu. Orang sih kalau lirik pasti harus metafor terus. Anjay, metafortis ya. Metal John. Metal John. Metal John, efek tahu. Ai metafor dan naon. Jadi pura-pura doang dia. Pura-pura enggak tahu. Pura-pura. Pura-pura enggak tahu. Imam juga kan kuliah di situ. Baca-baca juga, perpus punya. Imam suka gitu. Nah, maksud orang tuh gini. Orang kalau nggak salah sempet ngobrol sama Dikau soal lirik lah gitunya. Di dia panjang lebar. Terus ayo kita bikin lirik yang sampah yuk gitu. Yang kita nggak suka lirik itu teh gitu. Maksudnya teh yang nggak biasa kita pakai gitu lirik. Ternyata enak-enak juga akhirnya gitu. Katanya kan susah. Orang kan nggak ngerti. Orang nggak terlalu ngertinya. Maksudnya teh emang kalau bikin kan katanya kan kalau susah tahu bikin lagu pop teh. Iya. Emang hasilnya mengalahkan diri sendirinya yang susah menurut orang. Bikin yang sederhana tuh susah sebenarnya. Kita pengennya rumit kan, pengennya rumit dan terlihat keren, tapi justru sederhana tuh susah, simpel gitu kan. Kayak kalau Sapardi itu pernah ngomong kalau nulis puisi yang susah itu adalah bagaimana puisi itu bisa menjadi apapun di tangan pembaca yang berbeda-beda dan bisa memaknainya. Simpel kan, kayak misalnya pernah mungkin baca Aku ingin lah, contohnya aku ingin mah ini ya terlalu umum. Selembar daun. Hatiku selembar daun. Kan banyak yang menginterpretasi bahwa itu adalah proses kematian. Cuman kemari ada pas waktu orang kelas lirik tuh ada si Yuda, budak Morrissey-an. Jadi Morrissey itu, Britpopan. Enggak, karena dia kesini jalan kaki, jadi sebutnya Morrissey-an. Nah, Morrissey-an? Morrissey kan dulu sebelum waktu dia mau gabung sama Johnny Marr di The Smith, dia kan kalau studionya gini. Oh, ngeteng. Oh, gembel maksudnya? Enggak gembel, Morrissey-an. Oh, pilihannya adalah begitu, pilihan hidupnya. Jalan kaki gitu. Lifestyle, jangan nggak punya duit. Kan gembel udah SMA kan dulu, sayang ben-benan gitu kan, yang nulis lirik gitu. Terus? Nah, akhirnya sih udah ngomong itu kalau saya baca puisinya Sapardi tadi, kok saya jadi ingat proses 40 detik sebelum kita, katanya sains katanya. Orang belum ngecek sih. Katanya sebelum 40 detik setelah kita meninggal itu kita banyak sekali mengingat. Langsung iya, kayak masuk lagi ke rigor mortis. Karena kan ada lirik sesaat adalah abadi di puisi itu. Sesaat adalah abadi. Maknanya kayak gitu. Sesaat tapi abadi, jadi dia kayak recall semua memori. Gara-gara satu larik eta, seata langsung benang. Makanya ini proses orang mau mati katanya gitu. Pemaknaannya langsung kadinya. Orang kan fresh gitunya. Biasanya kan itu proses orang pasti sebagai kalau hatinya daun pasti nanti jatuh, pasti berguguran, nyawa-nyawa berguguran kan, itu mungkin yang pernah dijelaskan oleh Rahmat Joko Pradopo. Dan itu template semuanya kalau analisis puisi gitu anak-anak sastra. Iya, ambil dari situnya. Iya, ambil dari situ padainnya. Padahal kan bisa aja proses jatuh cinta. Selembar daun, hatiku jatuh. Oh iya, kan memang marwah tongkrongan ya teman jam-jam segini teh ngobrolinnya udah mulai ngomongin masa depan. Spiritual kaluhur. Nanti udah gitu teh mulai jam 1 jam jorok tuh obrolannya teh. Asli palang kiki. Selangki Khadijah. Pernikahan gimana? Anjing, berat langsung arahnya ke sana. Ditembak. Hello. Jangan 2 lawan 1. Iya, memang. Orang gak akan ngomong apa-apa, orang mau urusan itu mah. Biar mengalami masing-masing aja. Semua orang punya perjalanan dan ceritanya, anjay. Betul sekali.
Tapi kan udah lebih dari 27 ya? Ngus lah. Udah 30. Udah kepala 3 sama. 30. Iya, memang harus. Kita sudah pada level 3 sekarang tuh. Ibarat nanya lamun orok batita tuh. Batita teh naon? Bayi umur 3 tahun. Oh, batita. Kan kepala 3. Terus teboga eta. Bener batita ada. Bayi 3 tahun. Anjing. Orang ingat tapi orang tahu tapi lupa gitu. Batistuta, Ya kawan nomor 10 kalau itu. Mun Batista di Smackdown. Gampang ayo. Jadi sebetulnya hari ini aku tuh ingin menangkap Bob yang ketawa-ketawa ini. Oh iya dong. Jadi harus ketawa. Soalnya di episode yang sebelumnya menangkap Bob yang pedih sekali. Anjir. Tajam. Anjir. Ini Bob yang ketawa-ketawa. Karena ada sisi itu yang orang tangkap di Sabtu lalu. Sabtu lalu orang nongkrong sama dia. Dia ngobrol tek. Biasa mungkin batur pasti. Ya standar lah. Banyak ketawa lah. Karya tapi karya. Jadi orang mengkritisi karya termasuk aing ada agak kesal gara-gara ada satu puisinya Pak Sapardi almarhum gitunya yang orang suka banget. Terus sama dia dikasih tafsiran Annabelle. Analisa gembel. Oh. Tafsiran jokes lah gitu. Judulnya di restoran, puisinya tuh judulnya di restoran. Dan dibawakan Ari Reda, sungguh kombinasi yang syahdu lah gitu. Cek mana anak teh. Jadi liriknya tuh ada lain tafsiran mananya ya tafsiran batur. Itu guyonan sastra lah. Oh iya. Guyonan kesusastraan. Jadi tafsir guyonan kesusastraan. Kan dulu itu kalau di tongkrongan sastra anak-anak tuh pasti banyak tafsiran antitesis lah karena kan terlalu serius kita bikin oksimoron jadi oksimoron ya dilucu-lucuin gitu. Jadi kita bikin hal yang lebih unik lah. Sialan. Serius nah sialan nanti kenanya ke puisi yang orang suka pisan. Kita duduk kita berdua saja. Duduk. Kamu memesan apa? Ilalang panjang kan dan bunga rumput. Aku memesan batu. Di tengah sungai terjal. Tapi benar. Bisa lain tak mana kudu dengeh heula tafsiranna naon? Kalau orang teh mana pas ditanya orang ku si Bob, mana pas membaca puisi ini dapatnya apa? Aing paling gak bistro lah ini restorannya. Swiss Butcher lah paling tuh. Si anjing alam lah lanskapnya. Yo lanskapnya alam terus pakai gaun bla. Enggak dia lagi jajan bakso aja betul. Tapi bener bisa. Iya. Alam. Kan bisa di itu. Di Lembang. Alam. Bakso Sapulidinya. Di Sapulidi. Bakso kampung. Bakso kampung. Bisa. Ilalang kurang nih. Ilalang kan seledri misalnya teh. Kan soun. Ya enggak paling enggak rosemary gitu loh, Cok. Enggak seledri gitu. Aing membayangkannya Eropa kan, anjing bayangan urang. Batu di tengah sungai terjal, bakso jeung kuah, Bro. Anjing. Bob hentikan Cai. Itu jangan kamu rusak. Tafsir lihat tapi orang penasaran. Kan tadi ngomongin tongkrongan kesusastraan. Itu lu nongkrong naon kan bahasa itu teh kan si Ajulfa. Oh iya betul. Iya Ajulfa. Urang teh katanyakeun. Jadi kalau kita lagi nongkrong sama anak sastra teh aing teh jadi mikir. Oh, memuja orang-orang mati cenah gitu. Tuh kan gitu-gitu. Tai sudut pandang lain nih dari Itu versi romantiknya, Iya. Kalau versi indinya enggak. Jadi apa? Kalau versi indinya ya Bu ngiringan, Bu. Si ibu pakai stiker. Kerlir. Nya liar stiker di stikeran. Iya. Terus versi romantis. Beda. Cuman kita kalau nongkrong bareng kan. Dulu biasa anak ence. Warkop di Terminal Ledang. Warkop Terminal Ledang. Jadi ya obrolan seriusnya kayak gitu. Kita memuji orang mati, mitos-mitos kehidupan lah. Cuma ya setelah opsi yang lain, setelah selesai obrolan kan itu pasti panjang ya. Malam sampai subuh sampai tuh pagi. Nongkrong tuh pasti ganti obrolannya. Jadi misalnya transenden gitu, ketuhanan, spiritual ill. Pada akhirnya pada ketidakmampuan hidup. Pasti obrolannya jadi gitu, jadi malam. Iya, dua nasib. Lalu kita coba mengulik-ngulik lirik-lirik yang mewakili perasaan kita, larik-larik puisi yang pada saat itu, perasaan pada saat itu. Anjir nongkrongnya gitunya. Pasti itu mah. Sebenarnya kalau lihat kita juga nongkrong gitu, cuman nggak pakai puisi kita mah. Iya kan itu kan misalkan ngomongin pakai akun Twitter apa yang lagi bagus-bagus koleksinya maksudnya gitu, itu. Tukeran itu apa namanya video highlight goal. Iya.
Nongkrong nanti kan usaha teh ngobrol ke apa biasanya ngebahas satu puisi gitu. Menongkrong nanti ke apa sih? Ya kadang nggak bahas tiba-tiba apal tuh larik puisi iya misalnya gitu kan. Itu maksudnya teh, iya teh malam ini teh kayak fenomenanya puisinya si Tor Situmorang misalnya. Bulan di atas kuburan tuh kayak gini. Terminal ledeng yang padam, orang-orang lelah. Itu bedanya kuburan. Nah kita mau di terminal ledeng merayakan kekalahan. Anjing di bulan terang gitu. Intinya orang tebar duit we gitu. Patah hati. Lu membuat segalanya jadi dramatis. Iya, gitu. kan itu seninya apa? seni puisi. Mengelok-elokkan kesedihan aja sebenarnya mah. Sedih mah sedih aja. Ya, kita coba tadi memetaforkan ketidakmampuan. Cokor aing kram. Pas nggak ada si Azulfa ngobrol gitu kan. Di situ tuh ada di pohon naon gitu. Parter. Ya. Di UPI ternyata. Kita nongkrong membahas puisi di Jerhate udah ngapain? Orang akhirnya setelah lulus baru menyadari bahwa mungkin karena kita harus melewati proses kayak romantik gitu ya, jadi ada diskusi puisi terus kita bawa lilin. Supaya nyampe rasanya mungkin. Nyampe rasa, jadi itu teh upaya untuk membangkitkan penghayatan lah, energi penghayatan atau gimana gitu. Tapi kalau dulu kan merasa bahwa ini kayak film Dead Poet Society gitu. Dead Poet Society. Iya, yang ngobrol nongkrong gitu. Jadi dulu tuh agak tabu kalau kita di tempat-tempat yang ramai. Dead Poet Society itu yang baca puisi di dalam goa itu kan? Iya yang gitu. Api cemburu, biasanya aing apa? Berlagu dangdut aja, nggak apa-apa dangdut puitik. Maggie Jet itu anjir, kata Maggie Jet. Kita ngebahas puisi. Galau, tapi nendang. Sama kayak yang tadi orang bilang ya. Bungsu Bandung. Iwan Fals. Kok Bungsu Bandung? Bungsu Bandung itu mana bro? Yang Bungsu mana? Bandung itu berat. Itu kemari. Yang mana? Iya. Orang melihat fenomena ini Bob berapa tahun lalu tuh waktu almarhum siapa? Godfather of Broken Heart tuh. Didi Kempot. Ketika Didi Kempot. Kan orang tahu Didi Kempot kan sebenarnya udah lama, tapi terus kan dia tiba-tiba ngebleduk lah gitunya. Lagu-lagu lama semua kan. Iya. Cidro anjay. Orang patah hati pakai lagu Jawa gitu. Di kita yang mayoritas berbahasa Sunda, teu ngarti bahasa Jawa teh tapi kesedihannya nyampe anjing dupikeun ka sampai ada yang naik pohon naon kan merayakan kekalahan kan nah Bungsu Bandung. Kemarin orang ketemu lagi fenomena itu ketika Bungsu Bandung main. Kan udah lama Bungsu Bandung teh biasanya kan di panggung-panggung pop Sunda gitu. Mainnya di acara Cherry Pop, gitu. main di festival-festival skena lah gitu. Terus Bungsu Bandungnya ditaruhnya fontnya juga font akar-akar gitu kan, entah siapa yang ngedesain gitu, tapi fontnya akar gitu. Terus maksudnya di komen-komen lagi gitu, mari kita kembalikan lagi kejayaan Pop Sunda, anjir, Pop Sunda. Urang kan yang Jatnikan itu nih Kosipa. Kosipa. Berarti simpan pinjam. Orang apa mah Sancang. Iya Sancang, ada juga lagu Sancang. Sama itu apa? Boga ka bogoh jauh. Mapak jalan shut the fuck teh gini. Bukan shut apa? Lucu anjing. Mapai jalan shut the fuck. Tapi memangnya lamun misalkan tinggal ku bahasa daerah, maksudnya sih gane kegamblangan itu teh jauh lebih gini, lebih kerasa gitu ya. Lebih kerasa. Yang tadi orang cerita. Orang kan sedang mempersiapkan sesuatu lah ya. Ya, itu ya. Goblok cai nginum aing kacalacahan anjing. Kelakuan saya ieu. Tadi ya tadi. Nah, itu kan mempersiapkan sesuatu ya di jalan orang tetes. Kercicing. Pengamen datang. Tiba-tiba jangan nyanyi tungtungna teh. Tanpa harta cinta teh terasa hampa. Kaing anjing. Merasa diwakili. Dan orang langsung gitu kan. Padahal kan sebenarnya ke bahasa Indonesia kan anjing naon sih cheesy banget gitu. Tanpa hampa. Ke bahasa Sunda cinta teh terasa hampa. Atau mungkin terus aya lanjutanna. Nah, ya. Cintaku diobok-obok ternyata gitu. Lagu saha? Manehanana. Dia bikin lagu sendiri. Di medley. Cerdas ya. Cinta gue ke aing teh ka aing deui.
Tar dulu kok kamu merasa diobok-obok, Pren? Ente maksudnya kan dengan segala macam nggak usah lah. Ya kan memang ini masa lalu. Enggak, Bo. Enggak, orang jadi keingetan kenapa kok lirik bahasa Inggris walaupun pakai tafsiran misalnya artinya sama gitunya, tapi rasanya nggak cheesy, nggak picisan. Artinya sama. Ya misalnya orang ngedengerin Bon Jovi kurang karena picisan interpretasi karena kan beda bro. Iya, cara menerima bahasanya. Kenapa si Imam lebih terluka dengan bahasa Sunda? Karena bahasa ibu itu dia. Bahasa ibu kadinya. Itu dia. Jadi pas orang dengerin Bon Jovi kan sebenarnya sama aja. Kalau di bahasa Indonesiain mah jadinya geuleuh lah gitu, misalnya gitu. Asli. Deng tak dung tatak dudung deng teneng deng istrinya lagi sedih. Air kali tutur. Modal di jalan. Lain bukan itu liriknya. Mobil butut apa? Mobil butut, mogok lain modal. Beda. Atau beda anjing. Mogok lain modal. Itu tuh mana modal di jalan. Itu menang lah kan aya WC. Kira aku mana ke naik motor. Tenan naon lamun di jalan sok kosong tenan naon. Enggak Bob, ada adab namanya teh Bob, ada bab di mana. Tenan naon lamun di jalan teh kuat teuing. Nya asal dikeresekan meureun. Tapi ada kawan aing gitu pernah. Kahajeun. Mana pernah tuh sih manggihan babaturan nu tiba-tiba mules gitu. Mulesan gitu anaknya tuh. Urang. Urang sok mules euy. Bob aing boleh cerita yang itu enggak Bob yang di kontrakan maneh merasa terpenjara di kontrakan karena berak, karena maneh yang modal tuh bisa ekspresif maneh modal. Oh iya, terpenjara kalau itu banyak lagi open house ya. Lagi banyak tamu. Boleh cerita gak? Kalau enggak di-cut aja. Ya boleh cerita aja itu mah. Banyak tamu nggak enak gitu kan, teman-teman, apalagi kawan-kawan istri kan. Iya. Kalau kawan sendiri mah udah tahu lah ya. Lawan jenis kan, ya, pasti sejelek apapun itu harus dihargai. Enggak, sejelek apapun itu diomonginnya sama jelek. Mau kita cuma ngupilnya, ngorongnya. Masa sih suaminya dia ngupil gitu? Panjang banget. Panjang gitu tuh. Panjang bro, nanti 5 tahun kemudian panggilnya diulang. Asli. Beragu. Callbacknya panjang. Kalau kaum hawa. Beberapa. Nempel bisa cerita itu aja. Asli. Sedang sementara kan meledak ya, Pren, ada ledakan. Sama aja kalau misalnya di WC umum juga. Yes. Nanggung. Asli. Apalagi di masjid. Malu apalagi pas jamnya lagi adzan, lagi wudu, banyak wudu. Orang mah ikut sholat ini ikut berak kan gak enak. Keran aja. Upaya pembungkaman teh tanya, upaya pembungkaman. Ayo didinya biar aku pas karek. Kamu isu-isu kan, Morning Glory kan. Pas gitu tuh kan hayang buar gitu. Tapi kan karena Morning Glory itu artinya bukan itu, Tahu, aing tahu. Morning Glory itu ngacang. Ngakak kenceng. Iya, Morning Glory itu. Itu bahasa Inggris. Gara-gara ngomongin itu sih. Ngakak kenceng ya, Meng ya? Kenceng. Kamu suka ngakak kenceng. Ngakak bisa keluar dikit gitu kan. Naon? Hah? Ngakak keluar dikit. Waduh. Ya. Eca. Cair. Enggak, kalau misalnya lagi ini kejadian. Jadi kalau pernah lagi upacara bendera, ada anak mau pengen ke toilet. Oh, di sekolahan gitu. Di sekolah. Nggak usah disebutin anaknya siapa ya. Enggak lah, masa disebutin namanya. Malu. Jangan. Nanti kau yang sensor ini anjing. Diknya berapa diknya? Nanti kasihan ini malu seumur umur. Enggak, emang kejadian ini mah. Jadi ini yang salahnya orang sih. Jadi kan memang lagi upacara kan gak mungkin. Dia kan jadi kan kalau keluar tuh jadi lapangan tuh gitu. Kamu keluar tuh harus ke depan. Kan lagi upacara. Malu ya. Susah. Gak enak nanti dong. Gak enak. Masa lagi punten gitu. Ya udah, tahan aja. Ini sudah kuatir. Tahan bentar lagi. Tahan, batuk akhirnya. Standar. Temennya ikut ya. Standar. Jadi tadinya mau kentut doang, terus harus bersama-sama gitu ditarik. Iya.
Standar. Jangan digebuli kasih gebuli anak kecil. Teman orang ada yang gini, kalau di kasus orang Bob ke ujian, ente ini mah bukan berak. Jadi lagi ujian kan sepinya mun ujiannya. Orang zaman sekolah kan dulu mah ujian teh harus sepi gitu. Si hayang hitut, dia pengen kentut gitu. Tekniknya dia adalah geserin meja. Jadi geserin sekalian biar samar suaranya teh. Timing kurang tepat Bob. Jadi mejanya grek, ini pret. Buyar langsung ngetat. Udah kadang-kadang agak diangkat dikit agar supaya bunyinya red. Karena kalau pantulan terlalu dekat dan menekan pasti kan berbunyi. Ledakan, jadinya ledakan. Oke, sama orang agak dinaikin sedikit supaya ada irama yang berdendang. Ya betul. Itu ilmu fisika bro. Fisika kuantum. Kuansa. Fisika kuantum. Pemain Liverpool. Istri orang suka gitu. Jadi ngebahas vibrasi. Tadi kan orang sama sebelum ini kan tadi orang syuting dulu sama Pak Egi gitu ya, vibrasi. Bagaimana vibrasi itu bisa ditemukan, bisa terkoneksi. Kejadian di orang, friend. Jadi suatu saat orang lagi naik motor sama istri orang, kentut orang tanya di motor. Iya. Tek, yang kenapa aku ngerasain tahu getarannya. Orang biasanya ada penetrasi. Mana? Misalkan kia aja kenongkrong ya. Ini jadi ngomongin tai dan kentutnya anjing. Orang ini kentut kecil gitu. Kecil. Biasanya kan uap, karena ada uap kan. Iya. Karena saya kurang silent kill kan itu kan. Karena orang itu dermawan jelema. Dibagi. Dibagi. Tapi itu paling parah, iya jail zaman SMA, ya tuh, atau SD, SMP lah sekolah. Dikasihin. Parah itu HAM, itu pelanggaran HAM sih bro. Itu kekerasan. Aing pernah cerita gimana dulu di istilah sekolah urang mah ngaranna tukik tamaing ngaranna teh. Nah, untuk kita main. Jadi tukik tamaing ngaranna teh ya. Apa tuh teh? Jadi kieu leungun si jari teh masukin ke mulut. Karek diheboskeun ka dieu. Anjay. Ieu krimi. Kasasi deui we, kasih kriminal. Urang ya. Situ tuh. Tuh kita terus sut. Keur main Rubik anjing baturan urang. Keur serius kan positioning. Di slebel, dituki kata mah. Itu bisa gerak. Kestun. Pas lagi kerja set kita bener-bener kayak tas set. Eta arwahna AFK cok. Tidak bergeming. Iya cicing. Tertegun itu tuh bos. Lewe anjing lucu pisan anjing. Mengingat itu teman mana masih hidup kan sampai sekarang? Kasihan banget. Sehat-sehat ya itu. Udah sukses sekarang. Nah itu karena dia tahu gitu, jadi dia bisa ngebalasnya dengan kesuksesan ke temannya yang tukik anjing gitu. Tapi ini zaman sekolah heureuina kumaha sih? Enggak, kalau jail poyokan Bapak ada, masih ada. Oh masih ada. Di sekolahan mana masih ada? Masih. Kalau itu mah karena kan wajar lah. Brandon kan gitu kan. Sekolahnya kan internasional. Enggak, bukan itunya. Bukan nama itunya yang disebutnya. Terus? Nama margana tuh yang bisa dieja. Yang bisa dieja. Itu yang ramenya itu. Anjir aya di luar negeri aya teh nya ngaran Bapak. Mas. Matthew. Masih keren kedengeran. Phil Collins. Oh kalau itu dia bangga. Emang aing anak Phil Collins. Asli John Lennon lu. Oh iyalah. Asli buntu dark jokes gini. John Lennon lu dia. Enggak John Lennon enggak bunuh diri. Nah, itu nggak bisa itu. Ditembak. John Lennon tuh ditembak, nggak bunuh diri. Tapi bayar kan? Apanya? Bayar itu tuh. Konon. Oh. Konon. Bayarkan lah, orang ditembak misalnya. Masa sih? Oh iya, kok teori. Gogon. Itu tuh sama aja kayak Hitler mati di Garut itu, friend. Hitler mati di Garut terserah. Gogon. Payah di mana gitu lah. Underground nih. Iya. Nah, orang tuh itu tertarik itu ngomongin. Bukan ngomongin Bob yang ini. Indonesia. Bob yang kentut, Bob yang manusia aja. Serius terus kadang-kadang. Lah, orang bingung kadang-kadang. Nah, banyak orang tuh pengen serius sih orang tuh. Iya, orang nggak mau serius. Emang nge-branding nak itu meureun.
Itu bro, orang tuh sebenarnya serius, kadang orang tuh sambil ketawa-ketawa kalau baca lirik orang gitu sambil ketawa-ketawa. Asli taunya kan Bob tuh selalu serius ya. Pas jalan gitu kita baru ketawa-ketawa. Iya. Tapi kebalik, justru ketika orang ketawa-ketawa dan menganggap bikin sebuah pernah kan bikin artikel tapi orang tuh sambil ketawa-ketawa lah nulisnya gitu. Anjir, teang ke ormas aing. Jadi komedi orang tuh asup bro ternyata. Komedi orang tuh asup. Teang eta bro. Ke komunitas sebelah deh teang nanti lain ka untung teh ke sekolah di teangan orang. Asli eta si Abah nu bro ke orang si Abah Ampris. Jadi orang ternyata komedinya teh asup gitu. Kamu nulis? Ya nggak usah dibahas ya tulisannya apa namanya, pokoknya pernah ya, aja gitu. pokoknya tentang kota Bandung lah. Dan ormas. Aing baca lagi. Tapi orang penasaran kieu. Kan di kau teh sekarang sedang menjalankan menjadi musisi iya, terus juga menjadi pengajar lah gitu. Bapak kan. nulis juga, Bapak juga. Apa segala macam. Kadang-kadang kan ada orang yang anjir, orang mau menahan musisi teh kudu mun urang mau ngambil jalur kesenian teh urang harus all in di dalam satu musisi we hungkul gitu. Kadang kan jadi kerja aja segala macam. Tah eta teh kumaha maksudnya teh bikin yang bikin terus mau bertahan atau misalnya aya tuh kadang-kadang fase capek anjing aing geus lah. Pasti lah, capek mah bermusisi. Geus aing jadi musisi we kadang. Oh, tapi enggak sih kalau kepikiran orang main musik aja. Entah. Bro, miskin Indonesia main musik mah. Kalau kita nggak ngerti-ngerti hukum, kan kemarin juga kan ramai kasusnya LMK, iya. masalah royalti gitu kan, kan sistemnya belum benar, terus sosialisasi ke musisi juga belum jelas, jadi tahu-tahu restoran diberhentiin gitu kan, ditutup gara-gara. Oh iya tadi dia cerita tuh. Masalahnya kan nggak jelas gitu. Nah kalaupun seperti itu, kan harusnya musisi sebagai seorang pekarya itu, dia tahu ketika mau berkarya dia tahu nih. Orang tuh mau dapat apa dari karya orang gitu, selain tadi nanti misalnya apresiasi atau prestisi yang lain ya, tapi dia harus tahu ketika ini tuh mau dagang teh kemana dan hasilnya tuh berapa, persentasenya harus tahu. Tapi kan banyaknya teman-teman mungkin yang baru main musik, mereka asal tampil aja, yang penting main, yang penting ada di Spotify, yang penting, tapi kan di situ ada presentasi. Bagi orang sih harus ada sosialisasi untuk itu. Kan kadang orang lihat kan ya sekarang kan Senin sampai Sabtu berarti ya. Jumat. Senin sampai Jumat kan terus pagi sampai sore gitu. Sudah gitu lihat malamnya misalkan dia posting misalkan manggung di sini kadang dia perjalanannya jauh kemana segala rupa. Sebenarnya naon sih di tayang? Itu maksudnya teh aya apa yang dicari dari semua itu teh? Goals mungkinnya, goals hidup mungkinnya, goals hidup. Karena orang merasa bahwa untuk mencapai target orang tuh butuh bensin. Butuh bensinnya bukan cuma cara orang belajar atau berkarya gitu, tapi hal materi makanya orang tetap bekerja. Dan bekerja pun orang punya pilihan gitu. Jadi punya batasan-batasan bagaimana orang bisa berdamai dengan misalnya korporasi atau apapun, batasannya. Kalaupun orang misalnya harus sampai kerja di pabrik, enggak gitu. Oh, oke. Karena nggak akan ada waktunya. Nggak akan ada waktu, jadi ada batasannya. Kenapa akhirnya mengajar? Karena mungkin di situ ada yang manfaat buat orang selainnya tadi materi, duit. Ya manfaat ke orang, jadi orang terus belajar juga. Jadi mengulang materi yang pernah orang pelajari lah gitu. Jadi ngajarkan lagi nulis artikel, ngerjain lagi nulis deskripsi ataupun bikin jurnal, diajarin lagi ke anak. Saya juga sambil belajar. Dari orang kayak gitu. Jadi orang mau nulis essay itu bari modal enak bro. Anjir, canggihnya kadinya deui. Susah tuh nulis puisi. Susah. Nulis lirik lagu susah. Oh iya ya. Nulis essay makan 3 obrolan, pikiran, argumen, handphone gitu. Oh mana bisanya ngetik di handphone gitu? Bisa. Itu tuntutan dulu waktu orang pertama kali beres kuliah kan liarnya sarjana sastra mau jadi apa? Karena kan mau mungkin tiba-tiba jadi sastrawan, jadi sastra jadi sastrawan masa. Kan juga sama sarjana sastra. Ya kan jadi kieu kan jadinya. Jadi kieu. Algoritma semesta. Udah ngalamar pernah bro. Iya, Mau disebutkan lah di surat kabar lah. Jadi wartawan. Pertama kali online, akhirnya itu surat kabar pertama kali online. Orang dikasih handphone waktu itu BlackBerry. Oh enak ya. Yang QWERTY itu kan. Iya.
Nah itu di situ pertama kali terbiasa, akhirnya bikin kan di challenge-nya tuh sehari itu, karena kan kalau pertama kali ada portal berita online tuh harus cepet. Saingannya adalah media-media online kayak detik.com, saingannya karena itu. Jadi orang harus upload berita dengan SEO ini. SEO. Ada SEO-nya gitu. Nah itu 12 sehari teh. 12 artikel. Bu. Ya akhirnya terbiasa lah gitu. Si Jalu. Perjalanan. Kemarin kawan kita si Jalu gitu. Oh iya Jalu ya sekarangnya. Jadi gitu. Nah itu kan sisi kemanusiaan maksudnya. Sisi kemanusiaan itu. Wow. Ya jadi pernah juga mencoba, kenapa akhirnya dekat dengan gadget. Dulu nyebutnya gadget ya, kalau sekarang kan ganti. Gawai. Smartphone. Gawai. Dan terbanglah. Gawai. Bahasa Indonesianya itu gawai, gadget tuh. Iya. Terus. Oh gadget bukan bahasa Indonesia ya? Bukan. Oh bukan. Gadget itu bahasa Inggris. Kan ada Inspektur Gadget dulu film kartun. Iya benar. Masa Inspektur Gawai? Ya. Telat atau kalau Inspektur Gawai telat Karena terus? kalau gawai mah, kalau kita bangun tidur pasti gawai. Kalau nggak mau tidur pasti gawai. Naon? Huai, beren. Huai. Itu bahasa Sundanis. Susah ngobrol sama bupati-pati. Langsung kita ngobrol. Jangan dikesituin, Fred. Nanti dia marah-marah lagi. Enggak, udah. Cuma ngikutin aja sekarang. Cuma yang paling jengkel tuh kadang orang suka nggak mau ikut komen. Tapi ada aja teman tiba-tiba nge-mention di komenan. Itu dia, itu gimana kita nih biasanya. Tanggapanmu gitu. Itu biasanya kita itu gitu. Iya. Kelakuan kita. Pas udah gitu dia marah-marah, kita mah bye. Jadi marah-marahnya Bob itu hiburan buat kita sebenarnya. Iya, marah-marahnya Bob. Bener ya teman-teman. Ini lingkaran pertemanan yang sehat kan jadinya kan. Teman-teman. Iya, memanfaatkan kemarahan orang lain. Iya gitu. Follow coba teman-teman Bob Anwar, coba lihat tulisannya apa segala macam, karya-karyanya. Satu orang inget tuh waktu itu gini, ini orang jadinya sebetulnya kehitungnya jadi hutang sama si Bob teh. Jadi dia nulis tentang apa bangun tidur yang itu loh bekerja non. Saya berteman dengan angka 0. Eta apa tuh? Puisi itu puisi. Terus dia lagi bikin ini proyekan ngerekam-rekamin puisi. Podcast tapi isinya puisi-puisi gitu. Wah Bob, alus Bob, curang teh kitunya. Ayo, ngus ayo mah, orang record, aing gering tapi kan, orang gering saminggu gini. Iya. Wajir aing gering Bob, udah Bu, jadi hutang nanti kita selesaikan ya itu ya. Siap, karena orang pun akhirnya terhenti proyek itu teh. Kenapa? Karena kesibukan yang lain banyak lagi. Itu tuh mah. Aing rek nanya, nah ngajak kurang sih, emang aing kurang pelit anjing. Gini mam sebenarnya. Jika cinta tak pernah anjing. Orang mengerti Imam tuh memang passionnya di situ, cuma orang teh melihat Imam sedang ada kesibukan yang lain. Normatif anjing. Persiapan. Gak ada urusannya. Gitu. Karek dicat kieu, Mam, puisi hah? Kaget tadi. Enggak, tapi suatu hari harus tuh dia baca menurut orang. Nanti kalau Bandung berpuisi ada baca Imam. Harus yang dia malu-malu. Pernah kan MC di Bandung berpuisi. Urang sama urang gitu. Kudu atuh bro. Waktu beresan heula we heula eta. Ya, permainan. Kan waktu Bandung berpuisi juga kita MC-nya baca kata pengantar, aing ngerti baca puisi. Udah agak soalnya orang pas membaca tuh nggak bisa seekspresif yang orang lain gitu. Ya kayak engkau. Itu bisa orang ya tamah. Kau kan bisa gitu maksudnya. Ya, tapi mungkin ya. Atau mungkin pakai koreo kali. Kau. Gak enak. Bikin gak kau tahu. Kalau sama orang sama imam patah kayak gitu gak enak. Patah. Kita mah bagian penjaga. Mencela aja lah. Iya, pencela. Ya kita sama bro. Penjaga acara weh. Orang belum pernah. Dulu kan waktu zaman kuliah pernah ada pementasan drama lah gitu, kelas tuh suruh bikin drama. Oh iya. Orang ngelamar jadi aktor, tak pernah diterima jadi aktor. Asli? Karena balelol cenah mun ngomong. Bisa mana nulis skrip cenah. Aing nulis deui cenah. Jadi kecepatan kepalanya nggak bisa diikutin sama kecepatan mulut. Iya kayak kita. Jadi belibet, makanya kita mah nggak boleh marah Bob sebenarnya. Asli. Soalnya kalau marah malu. Betul iya gitu. Misalnya, kamu tuh tahu gak? Aku yang salah. Coba bayangkan namun kita bertiga jadi polisi, Bob. Misalnya ngegerebek orang. Saya ikut Anda. Ya sok aja Pak gitu.
sini sok geseran kan nggak enak. enak. Harus yang memang clear gitu, dia terstruktur, nggak bisa kayak kita gini nggak bisa. Sama si Bob tuh jadi satu lagi yang orang suka dari Bob tuh dia selalu berpenampilan rapi, pakai kemeja, clean look kalau kata anak kata dia kalau misalnya pakai kaos tuh kayak orang mau tidur. Iya sih. Terus orang aing atuh Bob, nya maneh dirty look. Sebenarnya nama kan kalau ketemu tuh kan balik ngajar, bro. Ya pasti gitu bajunya. Tapi kalau hari Minggu mana manggungnya pakai kemeja. Orang kan kalau manggung kan biasanya kaos. Kacang ade bajunya, bro. Kalau kaosnya misalnya ada yang model yang baru boleh misalnya. Yang ada dasinya gitu, kaos ada dasi. Kaos pakai dasi. Ada. Itu lebih aneh. Asli. Itu kan lagu liburan kampung Hambalang tuh. Anjing. Geus ganti deui-nya. Hambalat meureun. Anjing geus ganti deui. Hambalat. Kan udah dibagi 2. Lagi di. Ya, selesai itu mah dibagi 2 udah. Co-parenting gitu tuh disebutnya co-parenting. Paling bener lah pemerintahan apa pokoknya. Iya, Bang. Bener, bagus. Bagi 2 mah pas ya. Iya, terima kasih Nakama. Tapi by the way, terima kasih Bob ya sudah meluangkan waktu dari Californiamu yang jauh itu. Iya, Californication. Jadi selain jeruk, California teh punya Bob. Selain dia punya jeruk California sama ini pepaya California. Agak pisang jambu. Ternyata ada Bob dari California. Teman-teman, pokoknya nih follow Bob Anwar, ada di Spotify Instagram, juga ada di Instagram ada, semua karya-karyanya juga suka banyak yang di-share, schedule dia manggung apa segala macam. Pokoknya harus lah, wajib lah lihat karya tulisan dia. Keren-keren semua. Kalau gitu jangan lupa like. Ke depan mana yang manggung? Oh ya, ada apa paling? Ada apa tour gitu? Project. Agustus mah karena bulan untuk mencintai negeri kayaknya ya. Mau berhenti dulu deh. Fokus dulu yang lain. Belum Agustus mah kita mau fokus ini aja upacara bendera. Oh iya benar. Ini kita kalau kebetulan kita syutingnya Agustus. Mencintai apa? Mencintai negeri. Mencintai negeri kalau negeri kan ya ngerti lah. Orang kan nasionalisme. Iya, nasionalisme. Ya, semoga kalian juga sehat ya ke depannya. Amin. Jangan galau-galau dulu. Nah, kita kalau galau bareng lah, Bob. Iya, pasti. Gitu-gitu aja kegalauan kita apalagi. Betul. Terima kasih untuk Luffy, Zoro. Iya, Luffy, Zoro, terus Nami. Enak kalau namanya. Gitu ya, paling teman-teman. Sekali lagi jangan lupa like, follow, comment, subscribe kita di semua platform. Oh, thank you Komuji. Terima kasih Komuji. Ceruk Komuji sudah semuanya. Iniin tempatnya, dipinjemin. Selalu jadi tempat yang enak lah, melting pot buat teman-teman daerah Dago bisa datang ke sini main, bisa sewa juga tempat meeting nih teman-teman kalau misalkan mau ke sini. Pokoknya kopi juga ada semuanya, pokoknya enak lah. Ya. Settingannya pun tacang. Bye bye teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.